Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dari kelompok 5 akan mempresentasikan akhlak pribadi yaitu sabar dan pemaaf. Yang pertama yaitu sabar. Sabar secara etimologis as-sabru berarti menahan dan mengenakan. Secara terminologis, sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. Yang tidak disukai itu tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi, seperti musibah, kematian, sakit, kelaparan, dan sebagainya. Tapi bisa juga berupa hal-hal yang disenangi, misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar merupakan ciri khas manusia, binatang, sedangkan malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Macam-macam sabar, menurut Yusuf Al-Qadawi dalam bukunya As-Sabr fil Al-Quran, sabar dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sabar menerima cobaan hidup. Cobaan hidup, baik fisik maupun non-fisik, akan menimpa semua orang, baik berupa lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, kerugian harta benda, dan lainnya. Cobaan seperti itu bersifat alami manusiawi. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang dapat menghindar. Yang diperlukan adalah menerimanya dengan penuh kesabaran, seraya memulangkan segala sesuatunya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Untuk yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu menginginkan segala macam kenikmatan hidup, kesenangan dan kemegahan dunia. Untuk mengendalikan segala keinginan itu dibutuhkan segala kesabaran. Jangan sampai semua kesenangan hidup di dunia itu membuat seseorang lupa diri apabila lupa Tuhan. Al-Quran mengingatkan, jangan sampai harta benda dan anak-anak di antara yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia menyebabkan orang lalai dari mengingat Allah. Dalam Quran Surat Al-Munafikun, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Dalam menaati perintah Allah, terutama dalam beribadah kepadanya, diperlukan kesabaran. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Yang artinya, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Penggunaan kata istabir dalam ayat di atas, bentuk mubilahah dari isbir, menunjukkan bahwa beribadah diperlukan kesabaran yang berlipat ganda.
mengingat banyaknya rintangan baik dari dalam maupun luar diri. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Jalan dakwah adalah jalan panjang berliku-liku yang penuh dengan segala onak dan duri. Seseorang yang melalui jalan itu harus memiliki kesabaran. Luqman Hakim menasehati putranya supaya bersabar menerima cobaan dalam berdakwah. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran Surat Luqman ayat 17. Yang kelima, sabar dalam perang. Dalam peperangan sangat diperlukan kesabaran, apalagi menghadapi musuh yang lebih banyak atau lebih kuat. Dalam keadaan terdesak sekalipun, seseorang prajurit Islam tidak boleh lari meninggalkan medan perang, kecuali sebagai dari siasat perang. Quran Surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Di antara sifat-sifat orang yang berdakwah adalah sabar dalam peperangan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang sabar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, sabar dalam pergaulan. Dalam pergaulan sesama manusia, baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara guru dan murid, atau dalam masyarakat yang lebih luas, akan ditemui hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyinggung perasaan. Oleh sebab itu, dalam pergaulan sehari-hari diperlukan kesabaran, sehingga tidak cepat marah atau memutuskan hubungan apabila menemui hal-hal yang tidak disukai. Kepada para suami diingatkan untuk bersabar terhadap hal-hal yang tidak dia sukai pada diri istrinya, karena boleh jadi yang dibenci itu ternyata mendatangkan banyak kebaikan. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Yang C. Keutamaan sabar. Sifat sabar dalam Islam menempati posisi yang istimewa. Al-Quran mengaitkan sifat sabar dengan bermacam-macam sifat mulia lainnya. Antara lain dikaitkan dengan keyakinan, syukur, tawakal, dan takwa. Mengaitkan suatu sifat dengan banyak sifat mulia lainnya menunjukkan betapa istimewanya sifat itu. Karena sabar merupakan sifat mulia yang istimewa. Tentu dengan sendirinya orang-orang yang sabar juga menempati posisi yang istimewa. Misalnya, dalam menyebutkan orang-orang beriman yang akan mendapat surga dan keridhaan Allah. Orang-orang yang sabar ditempatkan dalam urutan pertama sebelum yang lainnya. Perhatikan firman Allah berikut. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad, yang artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta di keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 15.
Yang D. Jazau, lawan dari kata sabar dalam al-jazau yang berarti gelisah, sedih, keluh kesah, cemas, dan putus asa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surat Ibrahim ayat 21. Ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang tercela. Orang yang dihinggapi sifat ini bila menghadapi hambatan dan mengalami kegagalan akan mudah goyah, berputus asa, dan mundur dari medan perjuangan. Sebaliknya, apabila mendapatkan keberhasilan juga cepat lupa diri. Menurut ayat di atas, kalau ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kalau mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Semestinya lah setiap muslim dan muslimah menjauh sifat yang tercela ini. Akhlak pribadi yang kedua yaitu pemaaf. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan keinginan untuk membalas. Dalam bahasa Arab, sifat pemaaf tersebut disebut dengan al-afu, yang secara etimologis berarti kelebihan atau yang berlebih. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af, yang artinya, dan mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang berlebih dari keperluan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat memaafkan kesalahan orang lain tanpa harus menunggu permohonan maaf dari yang bersalah. Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan satu ayat pun yang menganjurkan untuk meminta maaf, tetapi yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Lapang dada. Tindakan memberi maaf sebaiknya diikuti dengan tindakan berlapang dada. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, perintah memaafkan diikuti dengan perintah berlapang dada. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan terhadap yang melakukan kesalahan kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Allah juga berfirman, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, yang artinya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah diampuni Allah? Quran Surat An-Nur ayat 22. Untuk lebih memahami maksud berlapang dada, ada baiknya dilakukan tinjauan kebahasan. Berlapang dada dalam bahasa Arab disebut dengan al-asbu, yang secara etimologis berarti berlapang. Halaman pada sebuah buku dinamai sofhab karena kelapangan dan keluasannya. Dari sini as-sofbu dapat diartikan kelapangan dada. Berjabat tangan dinamai musafahah karena melakukannya menjadi perlambang kelapangan dada. Dendam. Lawan dari sifat pemaaf adalah dendam, yaitu menahan rasa permusuhan di dalam hati dan menunggu kesempatan untuk membalas. Seseorang yang pendendam tidak akan mau memaafkan kesalahan orang lain, sekalipun orang tersebut meminta maaf kepadanya. Bagi dia, tidak ada maaf sebelum didapat kesempatan membalaskan sakit hatinya. Dia bersedia menunggu dalam waktu yang lama dan bahkan berusaha dengan susah payah sekedar untuk dapat membalaskan sakit hatinya. Orang yang enggan memberi maaf padahal hakikatnya enggan memperoleh pengampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa berjanji akan memberikan maaf pada hakikatnya kepada setiap orang yang meminta ampun kepadanya. Apa alasan manusia yang dhaif untuk tidak memberikan maaf kepada sesama? Sifat pendendam tidak hanya merusak pergaulan bermasyarakat,
tapi juga merugikan dirinya sendiri. Energi akan terkuras dalam memelihara dan berusaha untuk melampiaskan dendamnya. Setiap kali dia melihat orang yang ia dendami, atau bahkan hanya melihat rumah, kantor, atau kendaraannya saja, hatinya sakit, semangat membalas dendamnya meluap-luap. Hal itu tentu akan menguras energinya dan membuat dia kelelahan. Oleh sebab itu, jauhilah sifat pendendam betapapun kecilnya. Demikianlah presentasi dari saya tentang akhlak pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.